Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Prasto. Selamat siang. Selamat siang juga bagi guru bahagia di seluruh Indonesia. Sangat berbahagia kita bisa berjumpa dalam situasi yang menyenangkan ini. Perkenalkan, nama saya Suripto. Saya calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Banyumas. Tepatnya saya bekerja di SD Negeri 1 Germanji dengan difasilitatori oleh Ibu Titik Wijayanti dan pengajar praktek Bapak Yusuf Kurniawan dan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Germanji yaitu Ibu Setio SPS. Perkenalkan juga di samping saya seorang guru yang luar biasa senior saya yaitu Bapak Prasto. Beliau adalah guru kelas 6 SD Negeri 1 Germanji. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau Bapak Prasto tentang kegiatan praobservasi yang akan kita lakukan nantinya kepada observasi supervisi akademik di dalam kelas. Namun pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi sebelum kita melakukan kegiatan supervisi akademik. Selamat siang Pak Prasto. Selamat siang, selamat siang. Salam bahagia ya Pak. Alhamdulillah berkat doane panjenengan semua. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah kita senantiasa semoga selalu diberi kesehatan nih Pak. Karena kita ketahui bersama sekarang bahwa cuacanya juga sudah luar biasa ya Pak. Oh ya, hujan terus. Mohon maaf sekali nih Bapak mengganggu waktunya sebentar karena saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak sebelum kita melakukan kegiatan supervisi akademik besok. Oh ya, tidak apa-apa, santai saja. Ya, kita saling yang penting ada bersamaan lah. Siap Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak Prasto atas waktunya, atas kesediaannya dalam kegiatan ini Pak. Nah, sebelum kita lebih banyak berbincang-bincang ya Pak, kira-kira dari kegiatan berbincang-bincang ini Pak Prasto menginginkan sesuatu apa yang diharapkan dari kegiatan berbincang-bincang ini? Ya kalau kegiatan yang semacam ini ya sekelas sharing mas lah. Kita itu tukar pengetahuan, mungkin ada kelebihan, ada kekurangan. Kita itu bisa bukan lah yang lebih baik lagi. Siap, luar biasa sekali Pak Prasto ya. Jadi kita sifatnya sharing lah ya Pak. Oh iya. Sharing. Iya. Apalagi Pak Prasto di sini kan pasti sudah pengalamannya sudah luar biasa lah. Jadi siap-siap Pak Prasto untuk supervisi besok. Kira-kira ini Pak Prasto mau mengangkat materi apa ya Pak? Yang saya angkat materi besok itu ya insya Allah materi yang ya sangat sederhana lah, mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka perubahan sosial yang berhubungan dengan ekonomi budaya dalam rangka modernisasi ya bangsa Indonesia. Seperti itu ya Pak. Ya. Jadi materinya tentang perubahan sosial budaya yang hubungannya dengan sosial dan ekonomi seperti itu ya. Betul. Mungkin ada indikator atau KD-nya seperti itu yang mau ketercapaiannya itu apa Pak? Kalau bidang ketercapaiannya itu ya juga sama-sama sederhana. Yang awal ya siswa itu ya siaplah untuk menerima pembelajaran. Kemudian yang akhir pada akhirnya itu siswa itu mampulah mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Lebih ke berarti di sini Pak Prasto lebih menginginkan bahwasanya setelah pembelajaran ini mungkin siswa lebih mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya betul. Karena kita itu berpihak pada mereka, pada siswa. Jadi mungkin ini dari yang saya tangkap tadi Pak Prasto membekali mereka dengan mungkin life skill ya Pak, keterampilan hidup ya seperti itu. Luar biasa sekali Pak Prasto ini. Sesuai sekali dengan mungkin sekarang ini perubahan zaman juga semakin luar biasa. Iya. Cepat ya Pak perubahannya ya. Perubahan ya tidak disangka secepat inilah.
Nah, dari secara umum berarti kemampuan seperti apa yang Pak Prasto harapkan pada peserta didik nantinya, Pak? Kemampuan peserta didik untuk yang saya harapkan itu ya, yang penting itu memahami lah apa yang dia terima dari proses pembelajaran itu, kemudian sesuai dengan siswa kemampuan anak didik, jadi menerapkan apa yang telah dipelajari. Luar biasa sekali, berarti kemampuannya setelah nanti apa yang dipelajari itu benar-benar diterapkan di dalam kehidupannya ya Pak? Ya betul. Ya, terlepas dari materi serta indikator ketercapaian tadi tentang kemampuan dalam beradaptasi dengan sosial budaya dan ekonomi yang ada di masyarakat, kira-kira dalam pembelajaran besok ini Pak Prasto mau mengangkat model atau metode apa Pak yang akan diterapkan? Kalau sebetulnya saya lakukan itu bukan hal-hal yang luar biasa ya, maksudnya ya sudah terbiasa, yang pasti jelas ceramah pasti adalah juga mengikuti ya, kemudian diskusi ya, jadi kolaborasi dengan berbagai cara agar siswa itu yang penting mampu menangkap apa yang guru sampaikan. Berarti mungkin dengan berdiskusi tadi yang dilakukan oleh Pak Prasto menginginkan bahwa pembelajaran itu mungkin yang lebih bermakna seperti itu ya Pak? Seperti itu ya. Luar biasa sekali. Mungkin itu metode-metode yang akan diterapkan oleh Pak Prasto di dalam mengakomodasi mengakomodasi seluruh kemampuan peserta didik ini Pak. Luar biasa sekali. Apakah dari model dan metode tersebut dirasakan sudah dapat kira-kira dapat mengaktifkan siswa, mengakomodasi siswa, atau sudah keberpihakannya sudah, apakah dengan model tadi, metode tadi, apakah sudah dirasakan pembelajarannya Pak Prasto yang akan Pak Prasto laksanakan itu sudah berpihak pada murid Pak? Kalau apa yang saya lakukan itu sudah ya dapat dikatakan cukup terbiasa, itu sudah sangat mewakili siswa, dan siswa kayaknya ya aktif dalam pembelajaran itu. Jadi Pak Prasto tadi menciptakan ruang-ruang diskusi itu supaya itu ya Pak, berarti supaya aktif. Yang pentingnya itu aktif, kemudian siswa itu kerja sendiri loh, siswa kerja sendiri, kemudian kita itu mengamati atau memberikan pemahaman yang kira-kira siswa itu membutuhkan. Luar biasa sekali. Berarti anak dibiarkan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Ya kurang lebihnya seperti kemudian itu. Tapi supaya tidak kehilangan arah, tadi Pak Prasto memberikan bimbingan-bimbingan ya, agar sesuai dengan indikator tadi di awal ya. Dan kita tidak lepas dari pembahasan awal. Luar biasa sekali ya. Nah, tadi sudah diungkapkan oleh Pak Prasto materi tentang metode dan model. Nah, kira-kira dari model tadi, kira-kira secara garis besar saja ini Pak, langkah, mungkin ada langkah awal, langkah inti, dan langkah penutupnya, kira-kira gambarannya saja, kira-kira besok itu seperti apa Pak? Yang pertama ya yang sering saya lakukan ya biasa pendahuluan. Dalam pendahuluan itu kita ya yang penting memberikan motivasi, melihat posisi anak bagaimana, kemudian dalam kegiatan setelah pendahuluan kita ya lakukan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kegiatan yang di awal kegiatan tersebut. Kemudian kalau dalam penutupan ya kita evaluasi refleksi. Berarti tadi secara garis besar pendahuluan di situ ada motivasi, juga ada mungkin dorongan-dorongan, persepsi juga ya betul, mengaitkan ya Pak dengan pengetahuan. Terus di kegiatan inti tadi Pak Prasto mengungkapkan bahwa kegiatannya sesuai dengan tadi yang sudah diungkapkan, mungkin ada elaborasi tadi, terus ada tanya jawab ya. Ada mungkin dalam mengerjakan itu tadi ada caranya berkelompok seperti itu, ruang diskusi ya Pak. Terus tadi di akhir pembelajaran juga adanya evaluasi dan refleksi juga ada. Nah, mungkin refleksi sendiri tujuannya untuk apa itu Pak? Ya kita itu untuk mengetahui sejauh mana lah siswa itu menyerap
pembelajaran yang dilakukan, apakah sudah paham atau belum itu, sehingga kalau misalkan ada sesuatu hal yang kurang ya guru siap melakukan sesuatu hal enggak agar siswa tersebut lebih paham. Berarti dirasakan refleksi itu memang sangat penting ya Pak? Bagi saya itu sangat penting karena mereka itu punya hak untuk paham dalam segala hal. Oke, luar biasa sekali itu secara garis besarnya ya Pak. Luar biasa sekali Bapak. Adakah, ini pertanyaan selanjutnya, adakah atau alat dan bahan yang mungkin bisa disiapkan Pak Prasto dalam menunjang ataupun dalam menunjang penyampaian materi dari Pak Prasto di dalam kelas besok Pak? Kalau saya itu sebetulnya ya senang dalam kegiatan belajar. Yang pertama itu jelas rencana pembelajaran, rencana pembelajaran yang sudah disiapkan, yang sesuai dengan disesuaikan dengan betul dengan siswa. Kemudian alat-alat yang lain sepertinya ya LCD di situ kebetulan saya itu punya beberapa PowerPoint yang dipersiapkan untuk anak-anak agar memperjelas atau mempermudah mana sih yang namanya misalkan pengaruh ekonomi misalkan dalam bidang khususnya sekarang adanya HP, pengaruhnya apa sih dalam bidang ekonomi, komunikasi juga, kurang lebihnya seperti itu. Berarti Pak Prasto di sini sudah pembelajaran sudah berbasis IT ya Pak? Saya alhamdulillah sebelum pandemi justru saya apalagi kalau kurikulum yang lama saya selalu, jadi saya jarang pegang buku karena di laptop sudah ada semua. Luar biasa sekali, ini menjadikan inspirasi sekali bagi saya, khususnya guru, ibaratnya Pak Prasto guru senior saja sudah sangat mahir dalam mengoperasikan IT seperti ini. Saya juga jangan sampai kalah berarti ya Pak? Ya alhamdulillah kalau yang dulu apalagi yang waktu itu kan KTSP ya, alhamdulillah itu saya penuh 1 tahun sudah materi itu sudah ada di laptop. Jadi jarang sekali buka buku kecuali penambahan materi misalkan untuk pengembangan itu dari internet atau apa, memang itu saya tambahkan. Berarti dengan kemajuan IT ini Pak Prasto sudah mengimplementasikan ini dalam pembelajaran ya Pak? Ya kurang lebihnya seperti itu yang saya lakukan. Nah, tadi sudah untuk alat dan bahan yang perlu disiapkan, ada LCD, laptop, RPP dan sebagainya. Nah, tentunya di dalam pembelajaran Pak Prasto pasti jelas melakukan sebuah yang namanya penilaian ya Pak, penilaian atau instrumen. Ya, Nah, kira-kira instrumen apa saja sih yang akan disiapkan Pak Prasto dalam supervisi besok? Kalau yang saya lakukan, yang pertama itu ya mengobservasi bagaimana pemahaman siswa, dan selain itu juga setelah itu saya persiapkan ya yang sering kita kenal dengan LKPD, lembar kegiatan untuk siswa. Iya. Kemudian selain itu juga yang posisi terakhir biasanya kita juga diadakan evaluasi untuk mengetahui bahwa siswa itu ya sampai di mana memahami pembelajaran tersebut. Luar biasa, berarti Pak Prasto tidak hanya membuat instrumen di akhir ya Pak, berarti kegiatan di selama pembelajaran pun Pak Prasto selalu menggunakan instrumen observasi di dalam mengamati mungkin sikap sosial dan spiritualnya ya Pak? Iya, malah kadang-kadang saya catat juga yang namanya kadang-kadang anak di kelas itu dapat dikatakan ya bermain sendirilah. Oh iya. Saya tercatat itu. Berarti ada semacam jurnalnya seperti ya, itu ya Pak? Ada. Luar biasa sekali Pak Prasto, instrumennya sudah, semoga besok dapat terrealisasi dengan maksimal nih Pak. Insya Allah. Oh iya Pak, dalam kegiatan pembelajaran materi tadi tentang tentang perubahan sosial budaya, adakah materi tertentu? Pak Prasto kan sudah mengajar kelas 6 tidak tahun ini saja ya Pak. Oh, iya. Nah, kira-kira adakah materi yang menurut Pak Prasto itu dianggap sulit ataupun dianggap memerlukan penekanan khusus dalam materi itu? Kalau sepengetahuan saya untuk materi ini itu ya sederhana lah.
tidak butuh penekanan khusus. Masalah hubungannya kan pengaruh sosial budaya. Contoh saja lah, ada HP, pengaruhnya seperti apa. Nah, zaman sekarang anak-anak itu kan ada HP, bersentuhan langsung gitu, ya, langsung bersentuhan langsung, ada mungkin juga termasuknya kendaraan bermotor, sudah paham lah, kira-kira itu ya tidak ada masalah biasanya, menurut pandangan saya. Oke Pak, berarti tidak ada kesulitan ataupun materi khusus yang agak rumit itu dalam materi ini? Dalam materi ini tidak ada, karena ini seolah setiap hari itu siswa itu sudah tahu tentang itu, sudah tahu. Oke. Nah, kira-kira ini menginjak pertanyaan yang selanjutnya. Pada akhirnya kompetensi seperti apa yang Bapak harapkan dari pembelajaran ini, Pak? Yang saya harapkan itu ya, yang pertama yang berhubungan dengan siswa itu ya sikap lah, perubahan sikap untuk mengatasi berbagai perubahan zaman yang begitu cepat. Kemudian secara dalam hubungannya dalam pembelajaran ya pengetahuannya lah meningkat, dari tahu tentang kelebihan dan kekurangan seperti yang saya sampaikan tadi. Misalkan HP itu kelebihan dan kekurangan di era-era sekarang itu siswa ya paham. Luar biasa Pak. Adakah langkah-langkah atau pendekatan khusus ini Pak yang bisa Pak Rasto lakukan untuk supaya pembelajaran itu dapat mencapai indikator-indikator yang diinginkan oleh Pak Rasto? Kira-kira apakah ada trik khusus Pak? Kalau trik khusus sih tidak ada ya, saya kira tidak ada, karena yang pertama kita itu sudah terjabar di RPP ya, di situ sudah disiapkan diskusi. Kemudian dalam diskusi tersebut sebelumnya kita akan memberikan motivasi untuk kepercayaan diri siswa lah, dan sebagai siswa di situ juga didampingi oleh guru kalau diskusi itu ada kesukaran atau ada kekurangan apa, atau juga bisa juga saling sharing dengan teman satu dengan teman yang lain. Jadi saya kira tidak ada masalah, yang penting kita itu bisa melakukan dengan enak lah antara guru dan enjoy seperti itu ya Pak, dengan peserta didik lah. Luar biasa sekali. Tadi Pak Rasto di awal memberikan motivasi supaya percaya diri, kemudian tadi juga memberikan bimbingan-bimbingan seperlunya ya Pak. Ya, tadi malah Pak Rasto mengungkapkan juga bahwa mungkin di situ ada tersirat tutor sebaya juga ya Pak. Ya. Dengan itu saya malah sering saya lakukan dari dulu, yang namanya ya dapat dikatakan tutor sebaya. Tapi Pak, tadi seorang guru itu melihat jelas sudah paham lah beberapa siswa yang punya kemampuan lebih dari rata-rata lah, mungkin satu kelas ada 5 siswa atau berapa. Nah itu setelah pertama kita beri pemahaman, kira-kiranya sudah tahu menguasai, nah itu dimanfaatkan sehingga akan memperingan juga tugas sebagai guru. Memberdayakan ini ya Pak, berarti semangat memberdayakan luar biasa sekali Pak. Nah tadi sudah, nah kira-kira dari perbincangan kita ini tadi di awal sudah harapannya sudah itu diungkapkan Pak Rasto. Nah harapan atau ketercapaian dari perbincangan ini kira-kira yang diharapkan Pak Rasto itu seperti apa Pak? Apa yang kira-kira Pak Rasto harapkan? Yang dalam perbincangan ini khususnya ya yang utama sih ya sharing lah, tukar pengalaman, sehingga kita itu bisa saling mengisi mana yang ada kelebihan dan kekurangan di antara kita khususnya di lingkungan sekolah. Luar biasa Pak ya. Ini mohon maaf sekali lagi nih Pak mengganggu beberapa waktunya. Oh ya enggak apa-apa lah, itu kan ya hitung-hitung kita itu apa ya, saling kerjasama demi kemajuan kita bersama di lingkungan sekolah ini. Nah dari tadi tentang sudah banyak yang diungkapkan oleh Pak Rasto, tentunya ada langkah atau strategi ya Pak dalam Pak Rasto supaya supervisi akademik
berlangsung lancar, supervisi akademik sukses, itu kira-kira apa langkah atau strategi yang akan Pak Rasto terapkan agar supervisi itu berjalan dengan lancar, Pak? Kalau langkah-langkah dalam supervisi agar lancar ya jelas. Yang pertama itu jelas RPP itu benar-benar disiapkan dengan baik, kemudian LKPD ya disiapkan, kemudian beberapa sepertinya untuk membantu siswa seperti agar pembelajaran itu lebih menarik. Ya jelas kita itu sudah mempersiapkan PowerPoint. Jadi di situ kita disiapkan laptop, kemudian LCD, sehingga siswa itu jelas menarik. Di situ sudah terangkum beberapa hal seperti gambar dan apa saja yang dibutuhkan oleh siswa itu sudah terangkum dalam PowerPoint. Siswa akan senang. Berarti di sini Pak Rasto sangat sangat menitik beratkan pada kondisi emosional siswa juga ya Pak. Ketika tadi menciptakan rasa senang, otomatis mereka akan dengan tujuan akan mudah menerima apa yang diharapkan ya Pak. Iya, jadi mereka itu akan merasa butuh belajar. Jadi kalau seperti itu anak itu akan aktif juga, insya Allah akan lebih kreatif. Luar biasa sekali Bapak, terima kasih, ini banyak sekali hal-hal baru yang mungkin saya dapatkan. Semoga semua persiapan, semua strategi yang tadi Pak Rasto sudah ungkapkan ini dapat dipersiapkan secara maksimal sehingga kegiatan supervisi besok itu dapat berjalan. Amin, amin, amin. Semoga terlaksana. Ya Pak, ini meningkat pertanyaan selanjutnya. Ini kira-kira kapan Bapak siap untuk melaksanakan kegiatan supervisi ini Pak? Kalau saya ya supervisi itu sesuatu hal yang ya dapat dikatakan sudah biasa lah. Mungkin dapat dikatakan besok atau lusa pun itu ya oke, siap. Mungkin dari kondisi kan saya sendiri jujur ya Pak, kalau supervisi itu ada sedikit rasa berbeda lah seperti itu. Karena kira-kira kalau Pak Rasto bagaimana Pak? Kalau hubungannya dengan supervisi? Iya. Kalau pengalaman saya, ini cerita pengalaman ya. Kalau pengalaman saya hubungan dengan supervisi, walaupun pernah penilaian sekolah atau penilaian diri guru lah ya, saya itu sangat-sangat biasa. Kalau yang sudah sangat-sangat biasa, karena sudah saya sampaikan tadi, sudah ada LCD di kelas saya, kemudian PowerPoint sudah tersedia, kemudian bahan modulasi, diskusi, terus segala sesuatunya sudah disiapkan dan disesuaikan dengan waktu yang ada. Itu ya hanya bilang sangat-sangat tidak ada masalah. Luar biasa sekali Pak Rasto ini. Saya malah belum Pak, belum mencapai seperti itu Pak. Nah, dari kegiatan tadi yang mungkin akan kita jalankan, kira-kira dukungan seperti apa ini Pak yang Pak Rasto perlukan Pak dalam mengikuti kegiatan supervisi Pak? Dalam kegiatan supervisi untuk besok itu ya jelas bagi saya itu selain guru yang bersangkutan juga yang lain harus mensupport ya, memberikan arahan apapun mungkin. Juga kan setelah kita itu ada kemudian yang lainnya, yang mahal mungkin bisa disupport oleh yang lain. Jadi kita itu mungkin kerjasama lah agar segala sesuatu itu indah. Kolaborasi pada yang intinya seperti itu. Luar biasa sekali Bapak, semoga besok kegiatannya sukses, lancar, dan apa yang Pak Rasto harapkan itu dapat terlaksana dengan baik. Amin, amin, semoga. Ya, tadi kan Pak Rasto sudah menjelaskan rencana, strategi, model, dan metode pembelajaran yang akan dilakukan besok. Nah, seperti apa sih Pak komitmen Pak Rasto dalam menindaklanjuti segala rencana yang telah disiapkan dari awal Pak? Seperti apa komitmennya seperti itu Pak? Kalau saya komitmennya itu sesuai dengan rencana yang awal. Masalahnya sesuai pembelajaran yang disiapkan itu kan baik alat-alat pembelajarannya misalkan seperti RPP, aplikasi, tesmen LCD, termasuk PowerPoint di dalamnya kan sudah disiapkan.
Berarti seperti itu. komitmen Pak Prasto itu dengan menyiapkan segala sesuatunya atau prepare sebaik-baiknya berarti ya Pak? Iya seperti itu. Tapi tidak berat sebetulnya hal-hal yang seperti itu, dan anak itu juga enak menerimanya. Luar biasa sekali, Pak Prasto ini sudah terbiasa disupervisi, jadi ini tidak ada nervous, biasa saja ya Pak berarti ya. Kalau saya yang sudah itu biasa, tidak ada problem apa-apa, khususnya dalam pembelajaran. Kalau ada pengawas di dalam kelas itu yang sudah itu ya biasa-biasa saja. Oke, terima kasih nih Pak Prasto. Mungkin ini obrolannya sangat bermanfaat khususnya bagi saya pribadi. Semoga kita di lain kesempatan juga dapat sharing. Ini sampai di ujung kegiatan berbincang-bincang ini Pak. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita, dan semoga apa yang diharapkan kita semua itu dapat terlaksana nanti. Salam sehat Bapak, salam bahagia, dan salam semangat Bapak. Oke. Berusaha inspirasi bagi saya khususnya Pak yang masih. Oke, siap. Kebersamaan selalu ada. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya ini. Oh ya, sama-sama. Oke, demikian tadi percakapan praobservasi yang saya laksanakan dengan Guru kelas 6 dalam hal ini Pak Prasto, yang beliau adalah Guru kelas 6 di SD Negeri 1. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Mohon maaf jika dalam kegiatan ini berbincang-bincang dalam rapat praobservasi ini saya juga Sama-sama. Saya juga seperti itu, karena saya cerita berdasarkan pengetahuan yang sudah saya lakukan. Kalau ada kurang lebihnya ya kita itu juga selesai. Oke Pak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Salam sehat dan salam bahagia bagi kita semua Pak Prasto. Akhir kata